Selamat datang di channel yang penuh dengan inspirasi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan dan keberkahan. Baiklah, kali ini kami akan berbagi dengan kalian semua sebuah kisah inspiratif yang akan membuka pola pikir kita. Dengan memakai analogi yang sederhana, kita akan mampu memahami makna hidup ini. Dengan begitu, kita bisa menyederhanakan segala problematika hidup kita dengan terarah. Sebelum kita melanjutkan cerita ini lebih jauh lagi, ada baiknya teman-teman mendukung kami untuk mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Dengan cara baiklah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Dan tonton videonya sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu yang cantik jelita. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan, akhirnya saudagar cantik itu pun menerima si pemuda untuk bekerja di tempatnya. Dengan mendapat upah yang dianggap sudah sepadan, akhirnya pemuda itu bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saudagar cantik itu pun memberinya kapak dan menunjukkan kepada pemuda itu area tempat penebangan. Hari pertama pemuda ini bekerja, dia berhasil membawa 21 batang pohon. Walah, hebat sekali kamu. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Puji saudagar kayu cantik yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, pemuda itu pun akan menabang kayu dengan usaha yang lebih keras lagi keesokan harinya. Tetapi, hari itu, ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi. Akan tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, hasil menebang pohonnya semakin hari semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan banyak kekuatanku, pikir pemuda itu saat dia beristirahat di bawah pohon. Akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk menghadap kepada saudagar yang cantik jelita itu, lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu saudagar cantik itu pun bertanya kepada pemuda itu, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan?" Tanya si bos cantik santai. "Apakah yang Anda maksud adalah mengenai ketajaman kapak ini?" Jawab si pemuda penasaran. "Ya, kamu tepat sekali." Lalu si bos cantik itu mengulang pertanyaan yang sama. "Kapan terakhir kamu mengasar dan mempertajam kapak milikmu?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon." Lalu si bos cantik itu pun menjawab, alasan si pemuda tersebut tidak merawat kapaknya. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Maaf, aku sedikit bingung dengan apa yang baru saja Anda katakan. Bisakah Anda menjelaskannya dengan pelan-pelan padaku? Baiklah, aku akan sedikit bercerita kepadamu untuk memberikan sebuah gambaran yang harus kamu pahami. Pada awal-awal aku memulai semuanya, aku juga melakukan kesalahan yang sama persis seperti apa yang kamu lakukan saat ini. Apa yang Anda maksud? Apakah kinerja saya selama ini adalah sebuah kesalahan di mata Anda? Bukan seperti itu konsepnya. Di mataku, kamu adalah pekerja keras yang super energik. Di sini aku hanya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana seharusnya kita bekerja, sehingga di kedepannya kita tidak mengalami permasalahan yang sama. Kita boleh bekerja menggunakan kekuatan kita sepenuhnya. Itu hal yang wajar dan wajib di dunia kerja. Tapi satu hal yang harus kamu pahami dalam dunia kerja, yaitu bagaimana ketajaman berpikir kita merespon kondisi yang ada. Dalam dunia pekerjaan, kita akan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang terkadang dilematis.
Dan pada fase seperti inilah ketajaman berpikir kita dibutuhkan, agar situasi dan kondisi yang rumit dapat segera diatasi. Jadi, jika dalam bekerja kita hanya menggunakan kekuatan fisik saja, maka selamanya kita akan tertinggal jauh dari orang lain. Seharusnya kita bisa mengkombinasikan dua unsur tersebut, antara kekuatan fisik dan ketajaman berpikir kita. Dengan begitu, cepat atau lambat, kita akan mengalami peningkatan level dalam pekerjaan kita. Jika kita hubungkan dengan kapak milikmu saat ini, kapak yang ada di tanganmu diibaratkan kecerdasanmu, yang perlu diasah terus-menerus agar tetap terjaga ketajamannya. Sedangkan dirimu mewakili kekuatan fisikmu. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatan fisikmu saja, tanpa diikuti ketajaman pikiranmu dalam merespon keadaan, maka kamu akan mengalami kesulitan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu sudah paham dengan apa yang baru saja aku sampaikan?